Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempraktekkan bagaimana prosesi melaksanakan ibadah umroh. Nah, yang pertama Bapak Ibu bayangkan kita sekarang masih di hotel di Madinah. Nah, apa yang kita lakukan di hotel di Madinah ini? Kita lakukan sunnah-sunnah sebelum berihram. Sunnah-sunnah sebelum berihram ini pada intinya Bapak Ibu adalah membersihkan diri, merapikan diri sebelum kita memulai ibadah umroh. Sama halnya seperti bapak-bapak yang biasa melakukan bersih-bersih sebelum melaksanakan sholat Jumat, atau kita bersih-bersih sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri misalnya. Begitu juga dengan umroh. Sebelum kita masuk ke ibadah umroh, kita melakukan bersih-bersih, kita melakukan sunnah-sunnah sebelum berihram. Sebagaimana Rasulullah, tatkala beliau sebelum melaksanakan ibadah umroh, beliau membersihkan diri terlebih dahulu. Nah, apa saja yang kita kerjakan? Yang pertama, kita disunnahkan untuk merapikan rambut. Rambut mana saja? Maaf, rambut atas, kemudian rambut ketiak, dan juga maaf, rambut kemaluan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk merapikan rambut ini boleh dikerjakan tatkala masih di Indonesia. Nah, misalnya 3 hari sebelum berangkat, Bapak Ibu boleh pergi ke tukang pangkas misalnya. Kemudian tatkala di Madinah, sebelum kita beranjak menuju kota Makkah, sebelum kita bergerak untuk melaksanakan ibadah umroh, di hotel di Madinah kita gunting kuku, ya, kuku kaki, kuku tangan, semua kita gunting. Nah, jadi kalau kukunya masih panjang, harapannya digunting dan dibersihkan. Kemudian apalagi kesunahan berikutnya, kita disunahkan untuk mandi. Mandinya bebas Bapak Ibu, boleh mandinya seperti mandi janabah, boleh mandinya seperti mandi biasa. Yang penting kita niatkan kita mandi, tujuannya untuk bersih-bersih sebelum melaksanakan ibadah umroh. Nah, setelah kita mandi, kemudian kita lakukan sunnah yang berikutnya. Tadi kita sudah gunting kuku, tadi sudah merapikan rambut, ya kan? Untuk bapak-bapak, rambut atas termasuk juga rambut kumis. Nah, sudah kita rapikan rambut, kita sudah mandi, barulah kita disunahkan untuk memakai minyak wangi. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu, minyak wangi yang kita gunakan itu harus disemprotkan di badan, jangan disemprotkan di pakaian. Nah, ini ada minyak wangi. Nah, anggaplah kita ini sudah selesai mandi. Mungkin barangkali masih pakai handuk. Ketika di kamar mandi, Bapak Ibu silakan semprot minyak wangi di badan, jangan di pakaian. Termasuk tidak boleh digunakan atau disemprotkan ke pakaian dalaman kita. Nah, jadi disemprotkan. Nah, setelah kita semprotkan di badan, barulah kita pakai kain ihram kita. Nah, kita praktekkan cara menggunakan kain ihram. Nah, setelah tadi kita semprotkan minyak wangi di badan, kemudian juga boleh kita pakai minyak rambut untuk bapak-bapak, barulah kita pakai kain ihram. Nah, saran saya untuk bapak-bapak, ketika kita mengganti dengan kain ihram, ketika kita menggunakan kain ihram, maka jangan lagi digunakan pakaian-pakaian berjahit seperti kemeja, baju dalam, celana pendek, kemudian celana dalam, singlet, kopiah, ya kan? Kemudian juga termasuk kaos kaki. Nah, jadi tatkala kita di hotel di Madinah, sudah kita tinggalkan ini. Nah, kopiah kita sudah kita simpan, jangan lagi kita gunakan. Nah, ini kita simpan, kemudian kita pakailah kain ihram. Nah, ini kita pakai kain ihram. Ini sambil kita praktekkan. Nah, cara memakai kain ihram ini, bapak-bapak, ini membutuhkan jam terbang, artinya membutuhkan banyak latihan. Kemudian, untuk menggunakan kain ihram ini banyak model, banyak metode. Yang saya gunakan ini mungkin hanya satu dari sebagian. Nah, caranya, kain ihram kita ini, yang bagian bawah, itu kita lebihkan, yang sebelah kiri, yang kita pegang ini kita lebihkan, kemudian barulah yang sebelah kanan kita sambungkan.
namun yang sebelah kiri masih ada lebih. Nah, kemudian setelah itu kita sesuaikan lagi. Setelah kita sesuaikan, lebihan kain yang kiri kita masukkan ke kanan. Nah, kemudian sesuaikan terus, sesuaikan, kemudian kita lipatkan ke dalam. Nah, lipatkan ke dalam. Nah, ini harus banyak latihan, bapak-bapak. Nah, seperti ini. Nah, kita sesuaikan lagi. Nah, bagaimana kain ihram yang dimaksud sudah benar? Itu bisa bapak-bapak cek dengan cara kangkang. Kalau sudah ngangkang gini, tidak ada belahan, maka kain ihramnya sudah bagus. Nah, jadi kalau kain ihramnya kita buat ngangkang, kemudian tidak ada belahan, itu sudah bagus. Nah, ini untuk kain bawah. Boleh ditambahi dengan ini tali pinggang. Nah, ini tali pinggang ini kalau di Marwatur sudah termasuk di perlengkapan umroh, jadi tidak perlu lagi untuk membeli. Nah, ini kita pakai tali pinggangnya. Nah, sebenarnya kita tidak harus menggunakan tali pinggang. Kenapa? Kalau ikatan kita sudah ketat, kita tidak perlu lagi menggunakan ini, sudah cukup. Namun untuk menjaga-jaga, lebih baik tetap kita gunakan tali pinggang. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan kain bagian atas. Nah, kain bagian atas. Cara makainya, ini yang sebelah kiri, ini ditutup. Nah, ini dimasukkan ke sebelah kanan. Yang sebelah kiri dimasukkan ke sebelah kanan belakang. Nah, kemudian setelah itu barulah yang sebelah kanan kita masukkan ke sebelah kiri belakang. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Nah, ini namanya model tertutup. Ini namanya model tertutup. Ini kita gunakan tatkala kita dalam perjalanan dan tatkala kita melaksanakan sholat. Kenapa kita gunakan model tertutup ini? Karena kalau bahu kita nampak ketika kita sholat, maka sholat kita menjadi makruh. Nah, bagi bapak-bapak sedari hotel di Madinah, pastikan sudah tidak menggunakan lagi celana dalam, pastikan lagi sudah tidak menggunakan daleman, baju, kopiah, termasuk kaos kaki. Untuk wanita, pakaiannya sangat mudah. Pakaian yang ibu-ibu pakai untuk sholat, itulah pakaian ihramnya. Yang penting tidak boleh menggunakan cadar dan juga tidak boleh memakai sarung tangan. Untuk wanita, pakailah manset. Boleh sebatas pergelangan tangan, boleh mansetnya sampai menutup punggung tangan. Tapi bagian depan tangan ini tidak boleh tertutup. Nah, jadi boleh pakai manset, boleh pakai manset yang menutup sampai punggung. Kemudian untuk wanita, jangan lupa menggunakan songkok untuk memastikan auratnya tidak kelihatan dan juga memakai kaos kaki. Nah, sekarang kita sudah selesai melaksanakan sunnah sebelum berihram. Sekarang kita mau menuju mikot. Nah, ini kita bawa perlengkapan ibadah umroh kita. Nah, setelah kita tadi melaksanakan sunnah-sunnah sebelum berihram, kita tadi sudah bersih-bersih, kita lanjutkan dari Hotel Madinah kita menuju mikot. Ayo kita lanjut ke mikot. Nah, tatkala kita sudah sampai di mikot, yang pertama kali kita kerjakan adalah sholat sunnah sebelum berihram. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah sebelum beliau melaksanakan ibadah umroh, dia sholat dulu di mikot. Nah, kita berusaha mencontoh ibadah beliau. Kita berusaha supaya mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya tatkala melaksanakan ibadah umroh. Bagaimana niatnya? Usolli sunnatan qoblal ihrami raq'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunnah sebelum melaksanakan ibadah umroh 2 rakaat karena Allah Ta'ala.
Rakaat pertama baca surah Al-Fatihah dilanjutkan surah Al-Kafirun. Rakaat kedua baca surah Al-Fatihah dilanjutkan surah Al-Ikhlas. Nah, kemudian Bapak Ibu, sholatlah kita 2 rakaat. Setelah selesai sholat 2 rakaat, Bapak Ibu akan kami bimbing lagi. Ayo Bapak Ibu masuk ke dalam bus karena sebentar lagi kita akan mengangkat niat umrah kita. Nah, bagi wanita, bagi ibu-ibu barangkali yang bertepatan dengan halangannya, maaf haidnya, tidak perlu ikut sholat sunnah 2 rakaat. Tidak perlu sholat sunnah 2 rakaat tadi, namun tetap juga ikut mengangkat niat umrah kita. Bagaimana niat umrahnya? Nah, untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin melaksanakan umrah untuk diri sendiri, pada sesi yang pertama barangkali, lafaz niatnya yang paling mudah, labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk berumrah. Nah, untuk di sesi kedua, barangkali Bapak Ibu ingin melaksanakan ibadah umrah di mikot yang kedua nanti, di sesi umrah yang kedua nanti, Bapak Ibu barangkali ingin membadalkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal, atau untuk keluarga kita yang sudah meninggal, ataupun sakit keras, maka niatnya nawaitul umrota an, misalnya nama ayah kita yang sudah meninggal Ucok, nama atok kita misalnya Udin, nawaitul umrota an Udin bin Ucok wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, jadi seperti itu. Dan semua proses ini Bapak Ibu akan kami bimbing. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir akan ada yang terlewat. Kemudian, tatkala kita sudah lafazkan labbaik Allahumma umrah atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala atau nawaitul umrata an Ucok bin Udin lillahi ta'ala wa ahramtu biha lillahi ta'ala, maka kita sudah masuk kepada ibadah umrah. Di situ Bapak Ibu perhatikan, jangan lagi melakukan larangan-larangan. Nah, nanti bisa Bapak Ibu baca apa saja larang-larangannya, supaya Bapak Ibu terhindar dari dam, dari bayar denda, memotong hewan, kemudian memberikan sedekah kepada fakir miskin, atau satu lagi, puasa. Nah, kita berniat umrah, labbaik Allahumma umrah. Artinya, kita sudah masuk ke dalam ibadah umrah. Kemudian artinya kita sudah tidak bebas lagi Bapak Ibu, sama kayak ketika sholat. Ketika sholat, begitu kita sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kita sudah tidak bebas lagi untuk makan, untuk minum, untuk ngobrol. Begitu juga dengan umrah. Tatkala kita sudah berniat, kita sudah masuk kepada larang-larangan umrah. Nah, kemudian setelah kita berniat Bapak Ibu, setelah kami bimbing Bapak Ibu berniat umrah, kita lanjutkan perjalanan menuju kota Makkah. Ayo. Nah, Bapak Ibu, tatkala kita sudah berniat tadi, kemudian kita disunahkan untuk membaca zikir talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu kita baca terus sampai kita melihat Ka'bah. Nah, apakah boleh kita gantikan zikir talbiyah ini? Boleh. Misalnya dengan baca Al-Quran, barangkali boleh. Kita gunakan dengan zikir-zikir yang lain, boleh. Nah, jadi Bapak Ibu tidak harus sepanjang perjalanan bertalbiyah. Boleh membaca yang lain. Ayo kita lanjut menuju kota Makkah. Ini ceritanya kita masih dari Madinah menuju kota Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita menuju Masjidil Haram, sesampainya kita di kota Makkah, kita tidak langsung ke Masjidil Haram, tapi kita singgah dulu di hotel. Bapak Ibu akan kami berikan waktu untuk istirahat, kita makan malam, kemudian kita bagi kunci kamar, ya kan? Kita berikan jeda untuk Bapak Ibu istirahat. Kemudian setelah itu barulah nanti kita melaksanakan rukun umroh yang kedua. Yang pertama tadi berniat, yang kedua namanya tawaf. Nah, untuk bapak-bapak, sebelum kita menuju Masjidil Haram, ketika kita masih di hotel di Makkah, kita ganti lipatan kain ihram kita bagian atas. Yang tadinya tertutup semua bahu kita kiri kanan, kita buka bahu kanan kita. Nah, seperti ini kita buka.
Kemudian setelah itu, ini kita tutupkan ke belakang bisa. Nah, ke belakang ini bisa. Nah, untuk memperkuat, supaya tidak jatuh, ada banyak metode. Ada banyak metode Bapak Ibu. Salah satunya dengan tas travel. Nah, jadi tas travel ini, kita gunakan ke samping seperti ini. Nah, tujuannya supaya kain ihram kita, khususnya bagian bahu ini tidak jatuh. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian sekarang kita siap untuk melaksanakan tawaf. Ayo. Nah, bagi bapak-bapak, kenapa disunahkan untuk menampakkan bahu sebelah kanan? Nah, pada saat Rasulullah melaksanakan tawaf bersama sahabat tahun 7 Hijriah, kota Makkah, khususnya daerah Ka'bah ini masih dikuasai oleh kaum kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah bersama sahabat melaksanakan tawaf. Kaum kafir Quraisy yang berada di sekitaran Ka'bah itu memberikan fitnah kepada kaum muslimin yang sedang melaksanakan tawaf. Mereka katakan orang-orang muslim yang datang untuk melaksanakan tawaf ini adalah orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah. Nah, sampailah fitnah itu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah perintahkan untuk bagi laki-laki untuk membuka bahu sebelah kanan. Jadi Ka'bah di sebelah kiri, yang dibuka bahu sebelah kanan. Tujuannya apa? Tujuannya bahu sebelah kanan ini dibuka adalah menunjukkan bahwasanya kaum muslimin itu adalah orang-orang yang sehat. Nah, itulah sejarahnya kenapa bahu kanan kita ini bagi laki-laki sunnah untuk dibuka. Dan ini Bapak Ibu, untuk laki-laki hukumnya sunnah. Bagi perempuan tidak ada keharusan untuk melakukan, atau tidak ada perintah untuk melakukan ittiba. Nah, kemudian sampai kapan bahu kanan kita ini dinampakkan? Ini kita nampakkan ketika kita melaksanakan tawaf dan juga tatkala kita melaksanakan sa'i. Setelahnya kembali lagi ditutup. Nah, mari kita mulai praktek tawaf kita. Nah, Bapak Ibu, syarat untuk melaksanakan tawaf salah satunya adalah berwudu. Jadi, Bapak Ibu sebelum memulai tawaf harus dalam kondisi berwudu. Kemudian tatkala melaksanakan tawaf juga harus senantiasa dalam kondisi berwudu. Kemudian kalaupun batal, misalnya kita sudah mutar nih 3 putaran, maka kita harus berwudu lagi. Kita cari tempat wudu, kemudian selesai kita berwudu, balik lagi kita di mana tempat kita batal. Misalnya di putaran ketiga, maka di putaran ketiga tadilah kita ulangi, kita lanjutkan ke putaran keempat, putaran kelima, keenam, sampai dengan 7 kali. Nah, yang namanya tawaf adalah memutari Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Hajar Aswad inilah tempat kita memulai dan mengakhiri tawaf. Yang dimaksud dengan tawaf 1 putaran itu adalah dimulai dari Hajar Aswad sampai dengan kembali lagi ke Hajar Aswad. Nanti sama-sama kita praktekkan. Nah, ketika melaksanakan tawaf, kita disunahkan untuk mencium Hajar Aswad. Namun kondisinya tidak memungkinkan. Kemudian kita disunahkan juga untuk menyentuh. Namun kondisinya tidak memungkinkan karena jumlah manusia yang padat. Kemudian disunahkan juga dengan menggunakan tongkat. Menyentuh Hajar Aswad dengan menggunakan tongkat. Tapi juga tidak mungkin Bapak Ibu karena kondisi manusia yang sangat ramai. Jadi untuk saat ini sunnah yang bisa kita kerjakan tatkala kita melaksanakan tawaf adalah memberikan isyarat ke Hajar Aswad. Bagaimana caranya? Kita angkat tangan sambil mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita cium tangan kita. Boleh diulangi sampai 3 kali Bismillahirrahmanirrahim. Boleh diulangi sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sambil kita berjalan. Nah, kita mulailah prosesi tawaf kita. Ayo Bapak Ibu. Kita jalan terus. Nah, apa bedanya ibadah umroh ini dengan sholat? Ibadah umroh, kalau kita sholat, itu harus membaca surah Al-Fatihah. Kalau kita tidak baca surah Al-Fatihah, maka tidak sah ibadah sholat kita. Berbeda dengan ibadah umroh, tidak harus ada bacaan tertentu. Kita tidak harus membaca bacaan tertentu. Artinya,
dengan tawaf ini, ketika Bapak Ibu menjalankan tawaf, Bapak Ibu boleh baca buku, boleh. Bapak Ibu boleh baca Al-Quran, boleh. Bapak Ibu boleh berdoa, boleh. Bapak Ibu boleh melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, boleh berzikir, boleh berdoa. Nah, kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Kalau saya, sering saya ajarkan zikir yang paling mudah kepada jamaah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata, illa billahil aliyyil azim. Nah, Bapak Ibu perhatikan, sebelum ketemu dengan Hajar Aswad, kita ketemu dengan satu sudut daripada Ka'bah. Nah, sudut ini namanya Rukun Yamani. Apa arti Rukun Yamani? Rukun artinya tiang. Yamani artinya negara Yaman, mengarah ke Yaman. Artinya, tiang ini mengarah ke negara Yaman. Makanya disebut dengan Rukun Yamani. Nah, Rasulullah, tatkala beliau melaksanakan tawaf, beliau tidak menyentuh bagian Ka'bah kecuali dua. Yang pertama, Hajar Aswad, yang kedua namanya Rukun Yamani. Nah, nanti bisa Bapak Ibu saksikan, Rukun Yamani ini ada kiswahnya, tapi terbuka. Jadi nampak kita lah tembok Ka'bah ini. Nah, Rasulullah tatkala beliau melaksanakan tawaf, ketika sampai di Rukun Yamani, beliau usap ini Rukun Yamani. Barulah beliau lanjutkan tawafnya. Nah, kemudian satu-satunya doa yang Rasulullah contohkan, satu-satunya doa yang Rasulullah sunnahkan tatkala beliau melaksanakan tawaf adalah doa dari Rukun Yamani menuju Hajar Aswad. Nah, dari Rukun Yamani menuju Hajar Aswad. Bagaimana doanya? Ini adalah doa yang paling mudah Bapak Ibu yang kita baca setiap hari. Doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar rabbal alamin. Nah, kemudian sampai kita di Hajar Aswad lagi, kita angkat tangan bismillahi Allahu akbar. Nah, boleh satu kali, boleh tiga kali Bapak Ibu. Bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar. Tidak perlu berhenti, sambil berjalan pun bisa. Ketika kita lewati Hajar Aswad ini, maka genaplah kita satu putaran. Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Ayo sini, sini. Nah, misalnya kita tawaf bersama anak. Nah, ini Bu, contoh anak saya nih Bu. Nah, namanya Maryam. Jadi, karena saking sayang kita terhadap anak kita khawatir dia tersenggol orang lain, kemudian kita tawafnya begini, kita jagakan dia. Nah, ayo sambil jalan, Nak. Nah, seperti ini contohnya. Ini tidak sah. Kenapa? Karena bahu kiri kita, syarat sahnya tawaf, bahu kiri kita harus senantiasa mengarah ke Ka'bah. Namun tatkala karena kita menjaga anak kita, menjaga istri kita, kita jadi menghadap ke Ka'bah, itu tawaf kita tidak sah. Begitu juga membelakangi Ka'bah. Nih contohnya. Nah, seperti ini. Nah, ini tidak sah. Atau kita membelakangi Ka'bah, atau menyamping seperti ini. Nah, nih, ini juga nggak bisa. Jadi, cara tawaf itu harus bahu kiri kita senantiasa mengarah ke Ka'bah. Nah, kemudian kita lanjut Bapak Ibu, boleh sambil berzikir yang paling mudah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, sampailah kita di Hijr Ismail namanya Bapak Ibu. Syarat sahnya tawaf itu harus dikerjakan di luar Ka'bah dan Hijr Ismail. Nah, apa yang dimaksud dengan Hijr Ismail? Hijr Ismail ini Bapak Ibu adalah batu yang melengkung. Batu yang melengkung seperti tembok, ini hampir 1,5 meter. Nah, hampir 1,5 meter ukurannya. Nah, syarat sahnya tawaf harus dikerjakan di luar Ka'bah. Zaman dulu, Ka'bah bentuknya tidak seperti sekarang. Zaman dulu, Ka'bah itu bentuknya seperti huruf D. Nah, seperti huruf D. Bukan petak seperti ini dan juga dilanjutkan dengan tembok seperti ini. Tidak. Ka'bah mengalami berapa kali kerusakan. Karena posisinya di lembah, antara gunung-gunung, sering terjadi banjir. Di kota Makkah, terjadi banjir di Ka'bah. Maka Ka'bah ini rusak. Nah, pada zaman kaum kafir Quraisy, ya kan, Ka'bah ini ingin direnovasi oleh kaum kafir Quraisy.
Nah, mereka sejahil-jahilnya kaum kafir Quraisy, mereka memungut uang sesama masyarakat kaum kafir Quraisy. Syaratnya untuk renovasi Ka'bah ini harus dari uang yang halal. Nah, pada saat itu, uang yang halal yang dikumpulkan hanya cukup untuk membentuk Ka'bah yang petak, sama cukup untuk membentuk patok lah kira-kira. Nah, tembok melengkung. Nah, harusnya tembok melengkung ini harusnya tinggi juga sebagaimana yang petak ini. Namun karena uang mereka tidak cukup untuk bagian yang melengkung, itu hanya sebatas setinggi seperti ini. Nah, syarat sahnya tawaf Bapak Ibu, perhatikan, harus dilakukan di luar Ka'bah dan Hijr Ismail. Nah, misalnya Bapak Ibu melakukan tawaf, masuk melalui Hijr Ismail seperti ini, kemudian dilanjutkan keluar dari sini, maka tidak sah. Maka tidak sah. Kemudian, ataupun ketika melaksanakan tawaf, tangan Bapak Ibu misalnya di atas Hijr Ismail sambil begini, ini juga tidak sah. Kenapa? Karena itu bagian tubuh Bapak Ibu masuk ke dalam Ka'bah. Nah, sementara syarat sahnya tawaf harus dilakukan di luar Ka'bah dan Hijr Ismail. Kenapa? Hijr Ismail itu bagian dari pada Ka'bah. Ayo kita lanjut. Boleh sambil berzikir, boleh sambil berdoa. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, berikanlah ampunan bagi orang tuaku ya Allah. Ya Allah, tempatkanlah orang tuaku ya Allah di tempat-tempat yang terbaik ya Allah. Boleh. Boleh apapun Bapak Ibu. Gak harus baca doa putaran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh yang ada di buku. Nah, jadi boleh masing-masing. Namun kalau Bapak Ibu mau mengikuti doa daripada Ustadz juga tak masalah. Nah, sampai kita di rukun yamani, kita lanjut membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, sampai lagi kita di Hajar Aswad. Sampai di Hajar Aswad, kita angkat tangan bismillah ya Allahu Akbar. Nah, sudah kita laksanakan tawaf sebanyak 2 putaran. Nah, Bapak Ibu, inilah yang dimaksud dengan tawaf. Kita berjalan dari Hajar Aswad berputar sampai kembali lagi ke Hajar Aswad, itulah yang disebut dengan 1 putaran. Dan itu kita kerjakan sebanyak 7 putaran. Tak boleh kurang daripada 7. Nah, kemudian yang paling penting Bapak Ibu tatkala melaksanakan tawaf ini adalah tentang langkah. Nah, contoh Bapak Ibu barangkali nanti mengalami kehilangan keluarga misalnya. Misalnya pasangan Bapak Ibu hilang. Nah, ketika Bapak Ibu mencari pasangan, jangan sampai salah melangkah. Apa yang dimaksud dengan salah melangkah? Contohnya begini, ketika tawaf ya kan, Bapak Ibu mencari dengan cara seperti ini. Nah, berputar sekali. Nah, itu cara tawafnya sudah salah. Khawatir kita tawafnya juga tidak sah. Makanya tatkala tawaf, tetap bahu kiri kita ini kita kunci tetap mengarah selalu ke Ka'bah. Kemudian kalaupun ingin mencari saudara kita yang hilang, pasangan kita yang hilang, kalau perlu berhenti Bapak Ibu, berhenti, cari ke sekeliling. Nah, kemudian kalau ketemu baru lanjut. Nah, seperti itu. Yang penting dalam tawaf ini hati-hati tentang langkah. Nah, ketika tawaf Bapak Ibu, boleh melewati Ka'bah, antara Ka'bah dan Makom Ibrahim. Ini namanya Makom Ibrahim. Nih, boleh lewat sini, ataupun boleh lewat sini. Lewat sebelah sini nih. Nah, boleh lewat sini. Yang penting pesan saya, ketika Bapak Ibu tawaf, jangan latah. Nampak kita orang berkerumun di Makom Ibrahim, kita yang tadinya tawaf berjalan, tiba-tiba kita mengintip begini. Nih, khawatir kita nanti langkahnya salah. Nah, makanya boleh kita lewat dari sebelah Makom Ibrahim atau boleh di antara Ka'bah dan Makom Ibrahim. Kemudian setelah selesai kita melaksanakan tawaf 7 putaran tadi, kita lakukan sunnah dalam umroh berikutnya, yaitu sholat setelah tawaf. Nah, bagaimana niatnya? Usolli sunnatan tawafi rakaataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunnah setelah tawaf 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, sholat sunat tawaf ini Bapak Ibu, itu sunnahnya dikerjakan di belakang Makom Ibrahim. Nah, jadi ini Ka'bah, di situ Ka'bah, ini Makom Ibrahim, ya kan? Kita di belakangnya ini, atau di belakangnya lagi mundur. Namun, jika kondisinya sangat rame,
kita boleh mencari tempat yang mana yang kosong. Jadi jangan dipaksakan harus di belakang maqam Ibrahim. Nah, untuk rakaat pertama kita membaca surah Al-Fatihah, lanjut surah Al-Kafirun. Kemudian untuk rakaat kedua kita membaca surah Al-Fatihah, lanjut surah Al-Ikhlas. Kemudian sholatlah kita 2 rakaat. Nah, kemudian setelah kita sholat Bapak Ibu, nah, sholat kita tadi itu hukumnya sunnah, tidak menjadi suatu kewajiban. Yang paling penting, yang menjadi rukun umroh yang pertama adalah berniat di miqat. Ya, berniat. Kemudian yang kedua adalah tawaf. Kemudian yang ketiga adalah sa'i dan yang keempat adalah tahallul. Nah, untuk pelaksanaan sholat sunat setelah tawaf tadi itu hukumnya sunnah. Barangkali Bapak Ibu ada yang sudah tidak tahan buang angin, tidak harus dikerjakan sholat setelah tawaf ini. Namun yang lebih baik usahakan tetap dikerjakan dengan cara menjaga wudhu kita. Nah, kita lanjut melaksanakan minum air zam-zam. Nah, setelah selesai kita sholat sunat tawaf Bapak Ibu, kita lanjutkan minum air zam-zam. Jadi kata Rasulullah, ma'uz zam-zam, air zam-zam 5 suri balahum, tergantung niat yang meminumnya. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah kita tadi sholat sunat, setelah tawaf 2 rakaat, kita disunahkan minum air zam-zam. Jadi kita minum air zam-zam sambil menghadap Ka'bah. Nah, boleh kita doa sesuai dengan keinginan kita, boleh kita berdoa mengikuti doa Ibnu Mas'ud. Nah, nanti bisa ditengok di sini, doa Ibnu Mas'ud ketika minum air zam-zam. Nah, sebelum kita mulai sa'i Bapak Ibu, saya mau bercerita tentang maqam Ibrahim. Tadi belum sempat kita jelaskan. Jadi, maqam Ibrahim ini bukan makam, bukan kuburan, tapi artinya tempat berdiri. Kenapa disebut dengan tempat berdiri? Jadi, pada saat Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail membangun Ka'bah, meninggikan Ka'bah, Allah izinkan batu yang dipijak Nabi Ibrahim melembut sehingga membentuk tapak kaki Nabi Ibrahim. Jadi kalau Bapak Ibu penasaran apa yang di dalam sangkar burung ini bentuknya kayak sangkar burung, isinya adalah tapak kaki Nabi Ibrahim. Nah, bentuknya kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk kepada rukun umroh yang ketiga. Yang pertama tadi berniat, yang kedua tadi tawaf, yang ketiga adalah sa'i. Nah, sa'i ini artinya adalah berusaha atau berjalan dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Nah, sa'i ini Bapak Ibu ada sejarahnya. Sejarahnya dulu Nabi Ibrahim Allah perintahkan untuk meninggalkan istri dan anaknya di Ka'bah. Pada saat itu Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, ibundanya Nabi Ismail, berusaha mencarikan air untuk anaknya yaitu Nabi Ismail. Nah, Siti Hajar berlari-lari dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Beliau bolak-balik. Kemudian izin Allah, Allah keluarkanlah air. Allah keluarkanlah air dari tapak kaki Nabi Ibrahim, dari tapak kaki Nabi Ismail yang beliau hentak-hentakkan. Keluarlah air zam-zam. Di mana lokasinya itu? Di mana lokasi air zam-zam yang muncrat dari kaki Nabi Ismail itu? Lokasinya berada di tempat tawaf. Nah, sekarang kita melaksanakan sa'i. Sa'i ini diambil dari kisah Siti Hajar yang berlari-lari mencarikan air untuk anaknya Nabi Ismail. Nah, untuk sa'i ini Bapak Ibu tidak ada bacaan khusus. Jadi boleh membaca doa apapun. Namun Bapak Ibu kalau hafal doa yang ada di buku juga bagus. Nah, namun jangan sampai konsentrasinya membaca buku tapi nanti tidak fokus atau kehilangan dari rombongan. Nah, ketika kita mendaki Bukit Sofa, kita membaca Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian sampai nanti kita di Bukit Marwah juga kita baca Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Nah, yang dimaksud dengan sa'i adalah lari-lari kecil atau berjalan dari mulai Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Nah, satu perjalanan dari Bukit Sofa ke Marwah itu dihitung satu perjalanan. Kemudian kembali lagi dari Bukit Marwah menuju Bukit Sofa itu dihitung 2 perjalanan. Kemudian dari Bukit Sofa pergi lagi ke Bukit Marwah itu dihitung 3 perjalanan. Kemudian dari Bukit Marwah
kembali lagi ke Bukit Sofa, itu dihitung 4 perjalanan. Kemudian dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah dihitung 5 perjalanan. Kemudian dari Bukit Marwah kembali lagi ke Bukit Sofa dihitung 6 perjalanan. Dan yang terakhir dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah dihitung 7 perjalanan. Nah, ketika genap 7 putaran, maka selesailah ibadah sa'i kita. Nah, namun Bapak Ibu, ibadah sa'i ini sangat mudah, lebih mudah daripada tawaf. Kenapa? Karena kalau tawaf kita harus senantiasa dalam kondisi berwudu, tapi kalau sa'i boleh dikerjakan dengan kondisi tanpa wudu. Bahkan, maaf, boleh dikerjakan oleh wanita yang berhalangan atau haid. Nah, kemudian apalagi kemudahan dalam sa'i, sa'i ini boleh dikerjakan sambil istirahat. Nah, selain boleh tanpa wudhu, boleh dikerjakan sambil istirahat. Misalnya udah berapa putaran, udah berapa jalan, kita berhenti untuk makan dan minum, itu boleh. Sementara kalau tawaf, kita makruh mengerjakan tawaf itu sambil berhenti makan dan minum. Nah, mari kita laksanakan praktek sa'i. Nah, Bapak Ibu, jangan lupa juga membawa kacamata hitam. Nah, karena sangat bermanfaat nanti ketika kita melaksanakan ibadah umroh. Nah, kita laksanakan praktek sa'i. Kita mulai dari Bukit Sofa. Nah, boleh kita berzikir dengan zikir yang paling mudah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu akan melihat lampu hijau. Kalau di sini ada garis lampu hijaunya. Nah, tatkala nampak lampu hijau di atas kepala kita, maka kita berdoa lafaznya Rabbighfir. Bagi yang laki-laki berlari-lari kecil. Rabbighfir, warham, wa'fu, wa takarram, wa tajawaz amma ta'lam. Innaka ta'lam ma la na'lam. Innaka antallahul azul al-akram. Nah, sampai kapan kita berlari-lari kecil dan membaca doa tadi? Sampai lampu hijaunya selesai. Jadi dari sana lampu hijau sampai dengan di sini lampu hijau. Nah, bagaimana doanya ketika di lampu hijau? Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul azul al-akram. Kalaupun Bapak Ibu tidak hafal, baca zikir yang lain boleh. Berdoa boleh. Yang penting gunakan waktunya untuk hal-hal yang bisa mengantarkan Bapak Ibu untuk khusyuk. Kemudian sampailah kita di Bukit Marwah. Nah, sampailah kita di Bukit Marwah. Nah, jadi Bapak Ibu, yang namanya sa'i itu dikerjakan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah bolak-balik sebanyak 7 kali. Sekali jalan dihitung 1. Nah, jadi dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dihitung 1, dari Bukit Marwah dihitung ke Bukit Sofa dihitung 1. Akhirnya nanti sampailah perjalanan ke-7 itu akhirnya di Bukit Marwah. Nah, sudah selesai kita laksanakan 3 rukun umroh. Berniat, kemudian tawaf, kemudian sa'i. Rukun umroh yang berikutnya adalah menggunting rambut atau tahallul. Tatkala rambut kita sudah kita gunting, minimal 3 helai rambut, maka sudah sahlah kita keluar daripada ibadah umroh atau sudahlah kita melaksanakan namanya tahallul. Nah, untuk ibu-ibu, untuk perempuan itu afdolnya rambut yang dipotong itu satu ruas. Satu ruas. Bagaimana cara memotongnya? Yang pertama, Bapak Ibu, untuk ibu-ibu khususnya, rambutnya jangan diangkat jilbabnya, tapi minta tolong sama suami atau sama anak atau sama kawan sekamar yang perempuan juga untuk mengintip dari jilbabnya kemudian dipotong. Nah, jadi jangan jilbab yang diangkat. Nah, untuk perempuan afdolnya satu ruas jari. Nah, untuk laki-laki mungkin bapak-bapak pernah mendengar kisah bagaimana Rasulullah memuliakan ibu kita. Ibumu baru bapakmu. Begitu juga dengan orang yang melakukan tahallul. Nah, sahabat pada saat itu ada yang menggundul habis rambutnya, memotong sekujur rambut yang di kepala, ada yang cuma memotong sebagian. Nah, pada saat itu
Rasulullah mendoakan, ya Allah, berikanlah kebaikan untuk orang yang menggundul rambut rambutnya. Kemudian sahabat yang hanya memotong sedikit ini juga minta doakan, ya Rasulullah, doakanlah kami yang memotong sebagian rambut ini. Kemudian Rasulullah kembali doakan, tapi Rasulullah doakan orang yang menggundul rambut. Jadi laki-laki yang menggundul rambut itu Rasulullah doakan lagi. Kemudian laki-laki yang memotong hanya sebagian, beliau meminta lagi, ya Rasulullah, doakanlah kami yang hanya memotong sedikit ini. Kemudian didoakan Rasulullah orang yang menggundul rambut sampai 3 kali. Barulah yang keempat Rasulullah doakan kebaikan untuk orang yang memotong sebagian daripada rambutnya. Apa inti dari kisah tadi Bapak Ibu, khususnya Bapak-Bapak? Orang yang menggundul habis rambutnya itu lebih afdol dibandingkan hanya menggundul sebagian rambutnya. Nah, selesailah sudah kita melaksanakan ibadah umroh tatkala kita sudah menggunting rambut. Itulah yang dimaksud dengan pelaksanaan ibadah umroh. Semoga Bapak Ibu lebih mengerti, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.